Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam Kesit Katekese Singkat. Pada minggu-minggu ini memasuki minggu Advent, pastilah kita selalu diajak dan diundang untuk memperbarui hidup kita dengan pertobatan. Lewat sakramen rekonsiliasi, kita diperdamaikan lagi dengan Allah. Namun mungkin dalam benak kita ada suatu pertanyaan yang begitu besar. Mengapa kita harus mengaku berdosa kepada seorang imam? Mengapa tidak langsung saja mengaku dosa kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya tidak salah bahwa kita mengaku dosa kepada Allah. Sebab kita pun juga mengetahui bahwa dalam kitab Mazmur, Nehemia, kitab Daniel, ataupun juga kitab Ezra, di sana diungkapkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Kita pun juga tidak dapat memungkiri hal itu. Namun saudara, jika kita melihat dalam perjanjian lama, setiap orang yang memiliki kesalahan atau berbuat dosa, ia seringkali harus membawa kurban bakaran untuk penebusan dosanya. Ia membawa kurban itu kepada seorang imam, dan imam itulah yang akan mengadakan perdamaian antara orang itu dengan Allah, sehingga orang itu pun mendapatkan ampun. Kita bisa melihat hal ini dalam kitab Imamat bab 19 ayat 20 sampai 22. Bahkan lebih dari itu saudara, jika kita mau membuka kitab Imamat bab 4 sampai bab 7, di sana kita akan melihat bahwa ada tata cara yang mengatur seseorang mempersembahkan kurban persembahan dalam kategori dosa dan kenajisannya sesuai dengan level-levelnya. Walaupun demikian, kita tahu bahwa inisiatif pengampunan dosa selalu datang dari Allah. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu maha rahim, mau mengampuni segala dosa-dosa kita, orang yang mau bertobat dan menyesali kedosaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjanjian baru, Allah memberikan pengampunan melalui diri Yesus Kristus. Yesus adalah pemenuhan perjanjian lama, di mana Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Namun, sebelum perjamuan terakhir selesai, Yesus menyerahkan cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. Sebenarnya saudara, kata-kata dari Yesus ini merupakan suatu penjelasan kepada murid-muridnya bagaimana sesungguhnya Yesus akan mengampuni dosa-dosa manusia. Dan bagaimana caranya, yakni dengan pencurahan darah dan tubuhnya sendiri bagi orang banyak. Namun lebih dari itu saudara-saudara, dari kerangka pemahaman ini kita semakin diperkaya dan dimampukan pemahaman kita bahwa kuasa pengampunan dosa akhirnya diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19 mengungkapkan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, dari ayat ini kita pun semakin diberi pemahaman bahwa kekuasaan untuk mengampuni dosa juga harus kita tempatkan dalam latar belakang yang luas, bahwa kekuasaan itu pun juga diberikan kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain yang dipercaya oleh Kristus. Dan itu pun juga kita harus pahami secara lebih luas pula, bahwa murid-murid juga bisa kita pahami murid-murid yang bertanggung jawab atas gerejanya. Kuasa ini juga diberikan dalam konteks pencurahan Roh Kudus ketika seseorang ditabiskan dalam rahmat sakramen imamat yang kudus, di mana setelah orang menjadi seorang imam, ditabiskan menjadi seorang uskup selaku wakil dari para rasul di dunia ini. Selain itu saudara-saudara, Paulus pun mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ia adalah utusan Kristus. Dan dengan mendengarkan Rasul Paulus, maka sama saja mereka pun juga mendengarkan Kristus, karena Allah menasihati mereka
dengan perantaraan para rasul. Bahkan Rasul Yakobus pun mengatakan juga bahwa kita harus saling mendoakan dan mengaku dosa. Dengan ini, maka kita pun juga bisa mendapatkan pengampunan dari segala dosa. Maka saudara-saudara, malah kita sungguh membangun suatu kepercayaan. Janganlah hanya percaya setengah-setengah saja, bahwa dengan kita mengaku dosa lewat perantaraan imam ataupun juga uskup, kita pun juga secara sepenuhnya diampuni dan dilepaskan dari segala dosa-dosa dan hukuman atas kedosaan-kedosaan kita.